Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amelia Aisyah Syarani, Prodi Manajemen kelas reguler 2B. Di sini saya mau mempresentasikan tugas UTS mata kuliah makroekonomi. Di sini saya memilih dari 8 soal, saya memilih 3 soal, yaitu tentang yang pertama, bagaimana dampak nilai tukar mata uang terhadap ekspor dan impor suatu negara. Jelaskan dengan konsep kurs valuta asing. Perkembangan nilai tukar di Indonesia, permasalahan perekonomian dunia di negara kawasan Eropa dan Amerika Serikat mengalami guncangan ekonomi, sehingga hal ini berdampak pada negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2012 ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Penurunan ekspor ini sebagai akibat dari penurunan permintaan dari negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti India dan Cina. Komoditas yang mengalami penurunan permintaan terutama pada komoditas pertanian seperti karet dan komoditas industri seperti produk kimia. Sedangkan perlambatan ekspor yang paling utama yaitu pada sektor pertambangan dan manufaktur. Penurunan ini dipicu oleh turunnya harga-harga komoditi terutama migas dan pasar internasional pada tahun tersebut atau Bank Indonesia tahun 2013. Kemudian nilai tukar menjadi faktor utama dalam lalu lintas perdagangan dunia semaki tahun 2008. Ketidakseimbangan global berasal dari asimetri dalam sistem nilai tukar di mana negara-negara maju setelah runtuhnya sistem Bretton Woods 1971 pada umumnya telah menerapkan sistem nilai tukar mengambang murni. Sementara itu, banyak negara-negara emerging markets yang pada praktiknya masih menjalankan sistem mengambang terkendali. Dengan sistem ini, banyak negara emerging yang menjadikan ekspor sebagai sumber pertumbuhan sehingga apabila terjadi gejolak pada nilai tukar, maka akan berpengaruh pada nilai ekspor. Dan sebagai negara-negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, tentu saja transaksi internasional yang menggunakan valuta asing tidak bisa dihindari. Ketika dalam suatu negara permintaan akan valuta asing melebihi penawarannya, maka mata uang negara tersebut akan terdepresiasi. Sebaliknya, ketika penawaran akan valuta asing melebihi permintaan, maka mata uang negara tersebut akan apresiasi. Oleh karena itu, permintaan dan penawaran valuta asing disinyalir sebagai penyebab terjadinya gejolak atau fluktuasi nilai tukar di negara-negara dengan pendapatan per kapita menengah ke bawah. Kemudian kesimpulan dari dampak nilai tukar mata uang terhadap ekspor dan impor suatu negara dengan konsep kurs valuta asing. Nilai tukar yang semakin menguat akan berakibat pada jumlah ekspor suatu negara mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi karena barang-barang di dalam negeri lebih mahal daripada barang luar negeri. Dan kurs berfluktuasi setiap saat dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Hal ini juga dapat terjadi karena adanya transaksi perdagangan antar negara. Sebuah mata uang akan mengalami penguatan atau pelemahan terhadap mata uang lainnya. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan antara pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Berikan contoh untuk masing-masing jenis pengangguran tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat pengangguran terlebih dahulu. Pengangguran dapat diartikan sebagai seseorang yang dikategorikan ke dalam angkatan kerja dan mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu secara aktif, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Dan pengangguran friksional yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh tindakan seseorang pekerja
untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja lebih baik atau sesuai dengan keinginannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pengangguran struktural dan friksional. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur. Kegiatan ekonomi, perubahan struktural ini membutuhkan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan. Sedangkan pencari kerja tidak dapat beradaptasi dengan keterampilan baru ini. Pada dasarnya, ada 3 hal yang mempengaruhi pengangguran struktural, yaitu mobilitas tenaga kerja, kecepatan perubahan struktural, dan aspek regional dari adanya struktur yang berubah tersebut. Pengangguran friksional diakibatkan adanya kesulitan penyesuaian dalam mencari pekerjaan dengan lowongan pekerja yang tersedia. Kesulitan penyesuaian tidak hanya terletak pada bentuk waktu yang dibutuhkan, tetapi juga pada prosedur pelamaran dan proses seleksi. Pengangguran tersebut juga dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas bagi pencari kerja dan lokasi lowongan kerja tersebut tidak sesuai untuk mencari kerja. Pengangguran friksional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Setiap tahun, banyak sekali tenaga kerja mencari pekerjaan dan para pencari kerja ini mencari pekerjaan untuk pertama kalinya. Misalnya lulusan sarjana yang menyelesaikan pendidikannya akan langsung mencari informasi lowongan pekerjaan. Kedua, perusahaan ditinggalkan oleh para pekerja kegiatan perekonomian yang tinggi. Terkadang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan menjadi masalah seperti terjadinya krisis ekonomi atau pangsa pasar yang tidak normal, sehingga pekerja dapat meninggalkan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai. Selain itu, pekerjaan meninggalkan pekerjaan lama mereka untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. 3. Banyaknya para pekerja yang memasuki pasaran buruh. Pekerja yang meninggalkan pekerjaannya karena suatu alasan, tetapi nanti mereka akan kembali ke pekerjaannya. Contoh penyebab terjadinya pengangguran dikutip dari Sukirno 2006 antara lain: 1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Hal ini terjadi saat jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. 2. Struktur lapangan kerja tidak seimbang. 3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan penyediaan tenaga kerja terdidik tidak seimbang. 4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar. Kesimpulan dari pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Pengangguran friksional melibatkan orang-orang berpindah antar pekerjaan. Ini tidak ada hubungannya dengan siklus ekonomi dan bersifat sukarela, sedangkan pengangguran struktural adalah akibat langsung dari pergeseran perekonomian, termasuk perubahan teknologi atau penurunan suatu industri. Lanjut ke soal nomor 3, bagaimana dampak pertumbuhan populasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara? Jelaskan dengan menggunakan teori pertumbuhan Solow. Teori pertumbuhan ekonomi. Dampak dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari hasil pertumbuhan output per kapita dan tingkat produktivitas ketika mendapatkan real meningkat dan standar hidup meningkat. Hal ini meningkatkan pertumbuhan per kapita. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat pembentukan PDB potensial yang mencerminkan peningkatan produksi per kapita dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurut Bodiono tahun 2012 adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang 10, 20, atau 50 tahun atau bahkan lebih. Bodino juga menekankan 3 aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu proses output per kapita dan jangka panjang.
Proses di sini melihat bagaimana perekonomian suatu negara dapat berkembang dari waktu ke waktu. Output per kapita dilihat dari dua sisi, yaitu output totalnya PDB dan jumlah penduduknya. Menurunkan output per kapita dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah output total dengan jumlah penduduk. Sedangkan aspek terakhir adalah jangka panjang, di mana kenikaan pada output dapat dikata sebagai pertumbuhan ekonomi jika pertumbuhannya terjadi selama kurun waktu tertentu, biasanya 10-50 tahun. Sedangkan menurut Samuelson tahun 1996, pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh peningkatan PNB, potensial suatu negara. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang dimaksud tidak hanya berhenti pada pertumbuhan output per kapita, tapi juga pertumbuhan upah real dan peningkatan standar hidup masyarakat. Suatu negara dikatakan mengalami kemajuan dalam perekonomiannya adalah saat pendapatan per kapita tahunannya menjalani kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Ukuran yang digunakan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali menggunakan angka PDB. Ada beberapa pendekatan dan menghitung PDB, diantaranya pendekatan produk. Pendekatan ini hanya menghitung nilai tambah atau value added yang satu diciptakan dalam proses produksi. Agar tidak terjadi perhitungan ganda dengan menggunakan pendekatan ini, angka yang akan diperoleh adalah Gross Domestic Product atau GDP. 2. Pendapat. Cara menghitung dalam pendekatan ini adalah dengan jumlahnya seluruh pendapatan, baik pendapatan yang diperoleh pekerja, pendapatan pengusaha, pendapatan investor, atau pemilik modal dengan menggunakan pendekatan ini. Angka yang akan diperoleh adalah National Income atau NI. 3. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran baik dari rumah tangga konsumsi maupun rumah tangga produksi dan berbagai pembelian dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, angka yang akan diperoleh adalah Gross National Product atau GNP. Dalam bukunya Todaro tahun 1994 mengemukakan 3 faktor penentuan keberhasilan negara dalam pertumbuhan ekonominya, yaitu 1. Akumulasi modal yang didapatkan dari sebagian pendapatan masyarakat yang disimpan atau ditabung dan diinvestasikan guna meningkatkan output serta mendapatkan setelahnya. Yang termasuk dalam akumulasi modal di sini adalah investasi pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia, investasi yang tersedia. 2. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk suatu negara dapat menentukan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. 3. Kemajuan teknologi merupakan faktor penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Teori Solow. Teori ini merupakan pengembangan dari teori Harold Domar, di mana dalam teori Solow terdapat kemungkinan perubahan pada suku bunga dan tingkat upah. Sedangkan dalam teori Harold Domar, tingkat bunga dianggap kaku dan tingkat upah dalam jangka panjang dianggap konstan model. Pertumbuhan yang dikemukakan oleh Solow ini menggambarkan suatu perekonomian suatu negara di mana pertumbuhan outputnya menjadi hasil dari dua jenis input, yaitu modal dan tenaga kerja. Solow berasums bahwa terdapat hubungan yang konstan antara modal dan tenaga kerja sehingga didapat fungsi produksi sebagai berikut. Y sama dengan F K titik L, di mana Y adalah output, K adalah modal atau kapital, L adalah
tenaga kerja atau labor. Dengan memasukkan teknologi dalam fungsi produksi, maka ia sama dengan F KL E, di mana E merupakan variabel baru yang disebut efisiensi tenaga kerja dan kapital akibat adanya teknologi yang digunakan selama proses produksi. Dalam efisiensi tenaga kerja, teknologi di sini dapat berupa pengetahuan masyarakat mengenai berbagai metode yang dapat digunakan dalam proses produksi. Efisiensi tenaga kerja akan tercapai apabila terdapat perbaikan-perbaikan dalam bidang pendidikan kesehatan dan keterampilan bagi setiap masyarakat. Hal ini yang kemudian juga dapat berdampak pada tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Dalam efisien kapital, teknologi berupa mesin-mesin atau alat-alat yang digunakan selama proses produksi. Jangka panjang. Dari hasil jangka panjang untuk model Solow diperoleh hasil bahwa investasi dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki koefisien positif dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Indonesia, investasi memiliki dua fungsi, yaitu untuk memperbesar kapasitas produksi dan meningkatkan pendapatan. Dalam fungsinya, dalam memperbesar kapasitas produksi, investasi berperan sebagai modal yang digunakan dalam proses produksi. Kenaikan investasi tentu saja dapat mempengaruhi perekonomian melalui penggunaan modal tersebut, baik untuk pembelian bahan baku, peralatan, teknologi, bahkan untuk upah buruh. Meningkatkan kapasitas produk pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan PDB negara. Hasil ini juga sesuai dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian yang dilakukan oleh Sutawijaya tahun 2010 dengan judul Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1980 sampai dengan 2006 juga memberikan hasil yang serupa dengan hasil dalam penelitian ini, bahwa investasi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, untuk negara berkembang seperti Indonesia, faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi selain faktor konsumsi adalah faktor investasi. Lanjut, di sini jangka pendek. Investasi dalam jangka pendek memiliki pengaruh yang sama dengan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu berpengaruh signifikan dan memiliki koefisien positif. Sedangkan tenaga dalam jangka pendek tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil yang tidak signifikan dalam jangka pendek dapat disebabkan karena sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di Indonesia merupakan tenaga kerja kasar atau tenaga kerja berpendidikan rendah berdasarkan data Badan Pusat Statistika. Angka tenaga kerja yang bekerja di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan angka penurunan terus menurun. Namun jumlah pengangguran di Indonesia masih didominasi dengan mereka yang berpendidikan tinggi. Kesimpulan dari dampak pertumbuhan populasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Model Solow, satu investasi baik dalam jangka panjang dan jangka pendek mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui fungsinya dalam memperbesar keuntungan dan memperbesar kapasitas produksi. 2. Tenaga kerja juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang secara signifikan, tapi tidak dengan jangka pendek. 3. Penggunaan teknologi dalam jangka panjang akan menurunkan penggunaan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pengangguran yang kemudian dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sini dari soal yang saya dapat dan review jurnal yang saya dapat, sini judul yang saya tentukan
adalah dampak pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dampak nilai tukar mata uang terhadap ekspor dan impor dalam negara. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, April Sulfana. Iya, silakan, Kak. Oke, bagaimana pengaruh kurs valuta asing terhadap perekonomian di Indonesia? Oke, saya izin menjawab ya, Kak. Di Ya, sini silakan. bagaimana pengaruh kurs valuta asing? Valuta asing itu mempengaruhi perekonomian dan kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika rupiah menjadi lebih bernilai terhadap mata uang asing, maka barang-barang impor akan menjadi lebih murah bagi penduduk Indonesia dan barang-barang ekspor Indonesia akan menjadi lebih mahal bagi penduduk asing. Menurut saya seperti itu sih, Kak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Apakah sudah cukup, Bang? Izin Kak, Ya, udah. Iya, Bang. izin Kak, saya ingin bertanya, Ya, eh silakan. dampak buruk dari eh, jelaskan dampak buruk dari pengangguran terhadap perekonomian. Terima kasih. Oke, di sini saya izin menjawab ya, Bang. Di sini dampak buruk dari pengangguran itu mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai oleh seseorang. Semakin turun tingkat kesejahteraan masyarakat karena menganggur, akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapat. Menurut saya seperti itu, Bang. Apakah sudah cukup? Ya Kak, makasih Kak. Udah cukup Kak. Izin bertanya, Kak. Ya, Kak. Silakan. Apa saja apa saja penyebab yang dapat terjadi pada pengangguran struktural dan pengangguran friksional? Boleh diulang, Kak? Apa saja penyebab yang dapat terjadi pada pengangguran struktural dan pengangguran friksional? Oke, saya izin menjawab ya, Kak. Di sini saya dapat friksional pengangguran bersifat sukarela dan merupakan akibat langsung dari peralihan pekerjaan yang bersifat sementara. Hal ini mencakup orang-orang baru yang memasuki dunia kerja, siapapun yang pindah untuk mencari pekerjaan di kota lain, dan orang-orang yang berhenti dari pekerjaan untuk mencari pekerjaan lain. Pekerja juga dapat memiliki untuk tetap menganggur daripada mengambil pekerjaan pertama yang ditawarkan kepada mereka. Kalau pengangguran friksional biasanya muncul dalam suatu sistem perekonomian karena sebagian orang selalu mencari pekerjaan baru. Salah satu penyebab pengangguran struktural adalah kemajuan teknologi yang dapat menyebabkan beberapa jenis pekerja terampil menjadi ketinggalan zaman. Asumsikan seorang analisis data di bank investasi telah bekerja di lapangan selama lebih dari 20 tahun, tetapi tidak pernah mengikuti kemajuan teknologi dan tidak pernah belajar membuat program. Pekerjaan analis mudah diprogram dan program tersebut dapat menganalisis data besar dengan lebih cepat. Karena pekerja tersebut tidak memenuhi syarat untuk pekerja analis data lainnya yang memerlukan keterampilan program ekstensif, mereka akan mengalami pengangguran struktural. Itu saja, Kak, dari saya. Apakah sudah cukup? Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak, yang sudah bertanya. Demikian itu saja presentasi dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.